Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Yuliana. Saya berasal dari kelas MBS 4D. NIM saya 159. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga asuransi syariah. Di antara kalian pasti ada yang tidak tahu atau asing dengan lembaga asuransi syariah. Kata asuransi dalam bahasa Inggris disebut dengan insurance, yaitu menanggung sesuatu yang akan terjadi atau tidak akan mungkin terjadi. Secara umum, asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, di mana si penanggung menerima pembayaran premi atau pembayaran dana dari tertanggung. Asuransi dapat dikatakan syariah apabila ada dua unsur, yaitu yang pertama unsur tabaruk atau sukarela, yang kedua yaitu unsur ta'awun atau tolong menolong. Jadi asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis berdasarkan dengan prinsip syariah. Berikutnya yaitu perbedaan. Apa sih perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah? Dari segi dana, asuransi konvensional, pemegang sahamnya memiliki seluruh dana yang dihimpun di perusahaan asuransi tersebut. Sedangkan asuransi syariah, pemilik dananya yaitu nasabah menjadi pemilik dana tabaruk yang dikumpulkan. Sedangkan perusahaan hanya sebagai operator yang mendapatkan fee atau ujroh, atau disebut juga dengan bagi hasil. Yang kedua yaitu dari segi tujuannya. Asuransi konvensional tujuannya yaitu memaksimalkan laba untuk para pemegang saham. Sedangkan asuransi syariah yaitu meminimalisir biaya asuransi. Yang ketiga yaitu dari sumber hukum dan regulasinya. Asuransi konvensional sumber hukumnya hanya dari buatan manusia atau hukum positif semata. Sedangkan asuransi syariah yaitu ada dewan syariah yang terdiri dari ulama untuk memastikan bahwa kegiatan asuransi tersebut berjalan dengan ketentuan syariah. Yang keempat atau berikutnya yaitu dari segi risiko kerugian. Asuransi konvensional, risiko kerugiannya diasumsikan atau ditanggung oleh pemegang saham. Sedangkan asuransi syariah, risiko kerugiannya diasumsikan kepada pemegang polis. Yang perbedaan yang lain dari segi investasi. Asuransi konvensional, investasinya tidak ada aturan apapun, tetapi dari syariah, asuransi syariah di sini yaitu harus diberikan sarana sesuai dengan syariah. Adakah prinsip-prinsip dalam asuransi syariah? Tentunya ada. Yang pertama yaitu tauhid. Dalam berasuransi harus menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah sesuai dengan nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu keadilan, yaitu upaya menempatkan kewajiban dan hak baik nasabah ataupun perusahaan asuransi. Keadilan bagi nasabah di sini yaitu mewajibkan membayar premi kepada perusahaan asuransi dan berhak mendapatkan dana santunan apabila terjadi suatu kerugian. Bagi perusahaan asuransi sendiri yaitu membayarkan klaim atau dana santunan kepada nasabah, dan hasil investasinya dari dana nasabah tersebut akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu prinsip tolong menolong. Jadi nasabah yang ingin bergabung dalam asuransi syariah sejak awal telah mempunyai niat dan motivasi untuk membantu serta meringankan beban sesama nasabah apabila nasabah lain sedang mendapatkan atau terjadinya suatu musibah atau risiko. Yang berikutnya yaitu prinsip kerjasama antara nasabah dengan perusahaan asuransi.
Kerjasama di sini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari dana nasabah yang dikelola oleh perusahaan asuransi dengan cara diinvestasikan, yang nantinya keuntungannya akan dibagi antara nasabah dengan perusahaan asuransi, yaitu sebesar 70/30. 70%-nya untuk nasabah atau peserta asuransi, yang 30%-nya yaitu untuk perusahaan asuransi. Yang kelima yaitu amanah. Perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengakses laporan keuangan atau jumlah dana yang diasuransikan oleh nasabah atau peserta asuransi tersebut. Sedangkan nasabah asuransi juga harus menyampaikan informasi yang benar terkait dengan pembayaran premi atau dana dari asuransi tersebut, agar tidak ada kemungkinan terjadinya kerugian di antara kedua belah pihak. Ada macam-macam dalam asuransi syariah. Menurut sifat pelaksanaannya, asuransi ada kalau nggak salah 2. Yang pertama yaitu asuransi sukarela, yaitu asuransi yang semata-mata dilakukan dengan kesadaran si nasabah untuk kemungkinan terjadinya risiko akan kerugian yang akan dipertanggungjawabkan, seperti kecelakaan, kebakaran, dan asuransi kendaraan. Yang kedua yaitu asuransi wajib. Asuransi yang dilakukan berdasarkan pada perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan. Yang berikutnya yaitu menurut jenis usaha. Ada kalau nggak salah 3 atau berapa gitu. Yang pertama yaitu usaha asuransi, ada 3. Asuransi kerugian atau non-life insurance, yaitu asuransi yang memberikan penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum atas pihak ketiga. Yang kedua yaitu asuransi jiwa, asuransi yang menanggulangi risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang. Yang berikutnya atau yang ketiga yaitu reasuransi atau reinsurance, yaitu proses mengasuransikan kembali pertanggungjawaban dari pihak tertanggung. Yang berikutnya atau macamnya yang lainnya yaitu adalah usaha penunjang. Ada pialang asuransi, memberikan jasa perantara antara penutupan asuransi dan menangani penyelesaian ganti rugi untuk kepentingan peserta asuransi. Ada lagi yaitu pialang reasuransi, yaitu jasa perantara untuk menempatkan reasuransi dan penyelesaian ganti rugi reasuransi. Ada juga yaitu penilaian kerugian asuransi, yaitu jasa atas kerugian untuk objek asuransi yang dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan. Yang keempat atau berikutnya yaitu agen asuransi, yaitu merupakan pihak yang memberikan jasa perantara untuk pemasaran suatu jasa asuransi. Yang ketiga atau macam yang ketiga yaitu ada program asuransi sosial, yaitu program asuransi yang memberikan perlindungan bagi masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada undang-undang. Apakah ada akad dan produknya dalam asuransi syariah? Dalam asuransi syariah ada akadnya, yaitu akad ijarah dan akad tabaruk. Akad ijarah yang digunakan adalah akad mudharabah, sedangkan akad tabaruk yang digunakan yaitu akad hibah, yaitu perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib, yaitu yang mengelola dana dari peserta, sedangkan peserta bertindak sebagai sohibul mal, yaitu pemilik harta itu sendiri. Sedangkan dalam akad tabaruk, peserta memberikan hibah untuk menolong peserta ataupun anggota asuransi yang lain yang sedang terkena musibah, dan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Selain menggunakan akad ijarah dan akad tabaruk, asuransi syariah juga menggunakan akad wadiah. Akad wadiah yang digunakan dalam berasuransi yaitu wadiah yadomanah, yaitu meninggalkan atau menjaga. Maksudnya yaitu
perusahaan berhak memanfaatkan atau menjaga dana dari peserta asuransi. Yang kedua yaitu akad wakalah atau penyerahan. Maksudnya yaitu penyerahan di sini pelimpahan wewenang dari peserta asuransi atau nasabah untuk dilaksanakan oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Yang ketiga yaitu akad musyarakah atau perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi itu, di mana peserta asuransi memiliki dana dan si perusahaan asuransi memiliki tenaga dan keahlian untuk mengelola dana dari peserta asuransi. Bagaimana cara atau mekanisme atau proses kerja dari asuransi itu? Yang pertama yaitu underwriting atau pengidentifikasi dan menyeleksi risiko dari calon peserta asuransi untuk menentukan besarnya suatu premi. Yang dari underwriting ada lagi setelah itu yaitu polis asuransi, yaitu surat perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Setelah itu ada premi asuransi atau untuk menentukan besarnya tabungan peserta asuransi untuk mendapatkan santunan atau dana klaim apabila kemungkinan terjadinya pengajuan suatu klaim atau ganti rugi. Berikutnya yaitu ada pengelolaan dana asuransi, yaitu para peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan si perusahaan asuransi bertugas sebagai pihak yang menjalankan modal tersebut. Dan cara perusahaan mengelola atau mengelola dana dari nasabah tersebut yaitu dengan cara menginvestasikan. Yang berikutnya itu klaim, yaitu hak peserta asuransi untuk mengajukan ganti rugi kepada peserta asuransi. Yang berikutnya itu penutupan asuransi, yaitu berakhirnya perjanjian asuransi antara peserta asuransi dengan perusahaan. Dalam penutupan asuransi di sini ada dua tipe, yaitu berakhirnya secara wajar, yaitu berakhirnya sesuai dengan perjanjian awal, dan yang kedua yaitu berakhirnya secara tidak wajar atau disebabkan oleh dibatalkannya oleh salah satu pihak, baik itu perusahaan asuransi ataupun dari nasabah asuransi, meskipun masa berlakunya belum berakhir. Apa ada dasar hukum dari asuransi? Tentunya ada, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu yang berisi tentang aturan mengatur dan menentukan kegiatan dalam berasuransi, seperti ketentuan umum, awang lingkup, bidang usaha, jenis usaha, penutupan, objek asuransi, bentuk hukum usaha, kepemilikan asuransi, perizinan usaha, pengawasan kegiatan asuransi tersebut, dan kelipatan dan likuidasi dan ketentuan pidananya. Yang berikutnya yaitu berdasarkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1320 yang bunyinya untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu kesempatan yang mengikat dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Pasal berikutnya yaitu 1774, yaitu yang berisi tentang suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Ada manfaat dan resiko dalam berasuransi. Manfaatnya yaitu yang pertama, memiliki rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi akan merasakan aman dari resiko atau kerugian yang akan mungkin terjadi. Yang berikutnya yaitu manfaat lain, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, yaitu menghitungkan dengan cermat untuk menentukan nilai dalam suatu pertanggungan premi oleh pemegang polis dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam asuransi tersebut. Manfaat lainnya yaitu polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit,
dan manfaat lainnya yaitu asuransi berfungsi sebagai sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Manfaat lain yaitu alat pembayaran risiko apabila terjadi resiko atau kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian manfaat lainnya yaitu membantu meningkatkan kegiatan usaha, yaitu apabila sedang mengalami kerugian seperti pencurian, kebakaran, kecelakaan ataupun kecelakaan mengakibatkan timbulnya suatu resiko yang besar. Kalau ada manfaat pasti ada risiko. Risiko di sini yaitu risiko murni. Yang risiko murni yaitu risiko yang menimbulkan kerugian ataupun tidak akan menimbulkan kerugian yang tidak memberikan suatu keuntungan. Risiko yang berikutnya yaitu risiko spekulasi, yaitu kemungkinan mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan suatu kerugian. Yang berikutnya yaitu risiko individu. Risiko individu sini yaitu risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga macam, yaitu risiko pribadi, yaitu risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi. Yang kedua yaitu risiko harta. Risiko harta yaitu apabila harta yang dimiliki rusak, hilang, atau dicuri, maka pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang didapat dari harta yang dimiliki, dan pemilik harus mengeluarkan biaya untuk menggantikan kinerja dari harta yang hilang tersebut. Yang ketiga yaitu resiko tanggung gugat atau tanggung gugat. Di sini yaitu resiko yang dialami sebagai tanggung jawab akibat kerugian pihak lain. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video saya ini. Apabila ada manfaatnya saya terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.